Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roga Darputra, nomor BP 19 10 11 55 31 03 79. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas e-commerce, yaitu yang pertama, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan e-commerce. Mobile commerce atau m-commerce adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat perangkat mobile seperti telepon seluler dan ponsel digital asisten ataupun smartphone. Pengembangan m-commerce dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama, ketersediaan berbagai macam perangkat mobile sehingga akses lebih mudah. Yang kedua, tidak perlu menggunakan personal komputer karena persediaan berbagai fitur seperti perkembangan penggunaan internet tanpa menggunakan modem. Yang ketiga, penurunan harga sehingga meningkatnya pengguna karena lebih terjangkau. Yang terakhir, adanya peningkatan bandwidth hingga mendukung berbagai layanan. Yang kedua, jelaskan keuntungan menggunakan m-commerce. Yang pertama, memberikan kepuasan pelanggan, yaitu menawarkan kemudahan dan kenyamanan akses, lebih fleksibel saat melakukan transaksi bisnis, menawarkan banyak pilihan pembayaran dan layanan. Yang kedua, menghemat biaya transaksi dan karyawan dapat dikurangi terkait otomatisasi operasional back office. Selanjutnya, internet sudah mudah diakses lewat mobile dan menjadi peluang baru dalam mengembangkan bisnis. Yang ketiga, macam-macam aplikasi m-commerce. Berbagai metode untuk layanan m-commerce, secara langsung dari profil layanan telepon, via mobile, internet, atau aplikasi web. Aplikasi m-commerce berdasarkan lokasi. Yang pertama, location-based service, layanan berbasis lokal, yaitu menyediakan informasi bagi konsumen tentang lokal layanan melalui telepon seluler. Misal, memberikan informasi tentang lokasi sekitar, misalnya peta, cuaca setempat, dan lain-lain. Location-based advertising, pemasaran berbasis lokal, yaitu kemungkinan melakukan pemasaran atau pengiklanan produk melalui ponsel berdasarkan lokasi, misalnya saat dekat dengan mall, restoran, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan short message service atau SMS, text messaging, atau multimedia messaging service MMS. Selanjutnya, menggunakan teknologi short-range wireless, teknologi seperti infrared atau RFID. Soal yang keempat itu jelaskan teknologi enabler m-commerce. Merupakan tahapan transaksi mobile commerce pada dasarnya mirip dengan hal yang terjadi pada transaksi konvensional. Hanya saja pada kasus remote payment, pengiriman detail informasi transaksi dilakukan melalui jaringan seluler. Soal yang kelima itu proses pengiriman informasi transaksi melibatkan berbagai protokol, browser, dan teknologi, terdiri dari 9 item, jelaskan masing-masingnya. Sehingga keamanan jaringan seluler juga menjadi perhatian khusus. Proses pengiriman informasi transaksi melibatkan berbagai protokol browser dan teknologi berikut. Yang pertama yaitu GPS, Global Position System, menggunakan teknologi berbasis satelit. Yang kedua, PDA, Personal Digital Assistant, komputer wireless genggam. Yang keempat, SMS, Short Message Service. Yang keempat, EMS, Enhanced Message Service. Yang kelima, MMS, Multimedia Message Service. Yang keenam, WAP, Wireless Application Protocol. WAP merupakan pintu berbagai server yang menghubungkan antara internet dengan perlengkapan mobile. Pintu gerbang server bertanggung jawab untuk menerjemahkan informasi yang diminta dari alat menjadi HTTP agar server web dapat mengerti.
Server juga melakukan pengecekan terhadap data web apakah sesuai dengan server jaringan untuk memastikan yang diminta oleh device atau kemudian meneruskan data ke device kembali. POP merupakan standarisasi pertama untuk mengakses data dari internet. Namun saat ini web disaingi oleh berbagai standarisasi lain, masuk aplikasi berbasis Java yang menawarkan gambar keamanan yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu smartphone memungkinkan berinternet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Yang kedelapan yaitu CDMA, Kode Division Multi Access, adalah satu format transmisi radio yang digunakan di Amerika Utara, khususnya untuk komunikasi jaringan tanpa kabel atau melalui telepon seluler yang melalui bandwidth PCS, Personal Communication System. Yang terakhir yaitu GPRS, General Pocket Radio Service, merupakan teknologi overlay yang disisipkan pada jaringan GSM untuk menangani komunikasi data pada jaringan dengan pocket switching connection. Dengan kata lain, saat menggunakan GPRS, komunikasi dapat terus berlangsung di atas jaringan GSM, di mana komunikasi suara masih ditangani GSM dan transfer suara ditangani GPRS. Dalam sistem ini terjadi pemengkatan data dari atau ke internet. Soal yang terakhir itu jelaskan masing-masing dari pembahasan dari keamanan transaksi m-commerce tidak terlepas dari public key infrastruktur. Yang pertama, X-509 sertifikat. Di dalam membaca sandi, X.509 adalah suatu standar ITU-T untuk public key infrastruktur. PKI X.509 menetapkan di antara hal-hal lain, yaitu bentuk standar untuk public key sertifikat dan suatu sertifikat pengesahan algoritma. Certification Path Validation Algoritma. Yang kedua itu Wireless Application Protocol, adalah suatu standar internasional terbuka open standar untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi wireless. Yang ketiga, Public Key Infrastruktur merupakan kebijakan proses software, hardware, dan teknologi yang menggunakan kriptografi kunci publik dan manajemen sertifikasi untuk mengamankan suatu komunikasi dalam e-commerce. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.